Shalom, perkenalkan nama saya Frina Stertuhilatu dengan NIM 2023-36034. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Kristen, dan di video ini saya akan membahas mengenai ekologi di wilayah kepulauan tentang berbagai kerusakan alam yang dikritisi secara Kristiani dalam pandangan iman Kristen. Ekologi berasal dari dua kata, yaitu oikos yang artinya adalah rumah atau tempat tinggal, dan logos yang artinya telaah, studi, atau ilmu. Kata ekologi pertama disitir oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1869. Pengertian dari ekologi menurut Ernest sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia atau makhluk hidup dengan lingkungan. Konsep dasar ilmu kesehatan lingkungan dan ilmu sanitasi lingkungan berasal dari ekologi yang mana mempelajari hubungan total antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi beberapa disiplin ilmu lain seperti ilmu lingkungan, ilmu kesehatan lingkungan, dan sanitasi lingkungan. Inti permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah ekologi, yakni hubungan makhluk hidup khususnya manusia dengan lingkungannya. Komponen-komponen tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Ekologi merupakan disiplin baru dari biologi yang merupakan mata rantai fisik serta proses biologi yang menjembatangi antara ilmu alam dan ilmu sosial. Isu-isu lingkungan telah menjadi topik ke abad 21 ini. Bumi saat ini telah mengalami krisis. Lingkungan perlahan-lahan telah mengalami krisis yang kemudian akan menimbulkan berbagai bencana alam. Krisis lingkungan hidup juga berdampak pada kerusakan ekosistem dan juga berkurangnya flora dan fauna. Kesejahteraan yang manusia harapkan dari pengelolaan dan pemanfaatan atas alam malah menimbulkan dampak buruk bagi manusia baik dalam hal kesehatan maupun keselamatan yang disebabkan oleh bencana alam. Hal ini terjadi karena pengeksploitasian tanpa batas dan pemanfaatan yang kurang bijak atas alam. Pada 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia per 29 Desember 2020 mencatat bahwa ada 2.929 bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun 2020 di Indonesia. Dari banyaknya bencana alam yang terjadi tersebut, banjir mendominasi dengan kejadian 1.067 kejadian. Kemudian puting beliung terdapat 875 kejadian dan di bawahnya ada tanah longsor dan kebakaran hutan dengan masing-masing terdapat 573 dan 236 kejadian. Selain itu, di awal tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, BNPB mencatat ada 1.800 bencana alam dan sekali lagi banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi, yaitu sebanyak 127 kejadian. Banjir di Kalimantan Selatan menjadi bencana banjir terbesar yang terjadi di awal tahun 2021 dengan korban jiwa sebanyak 21 orang, di mana 63.608 warga yang mengungsi. Salah satu penyebab utama banjir tersebut yaitu pembukaan lahan kelapa sawit terus-menerus dan juga pembukaan lahan tambang. Hutan yang berkurang itu kemudian membuat penyerapan air juga berkurang. Fenomena-fenomena tersebut menjadi salah satu bukti nyata dari krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi saat ini. Menindaklanjuti kenyataan krisis lingkungan tersebut, perlu adanya sikap dari manusia untuk melestarikan lingkungan. Manusia menjadi individu yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dan memulihkan keutuhan ciptaan yang selama ini secara tidak sadar manusia telah merusaknya. Kesadaran akan memelihara lingkungan mutlak diperlukan oleh setiap individu. Pemeliharaan lingkungan juga tidak terlepas dari peran serta orang Kristen. Mandat budaya yang Allah beri yang tercatat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 jelas menunjukkan bahwa orang Kristen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara lingkungan. Allah memberi suatu tanggung jawab kepada manusia selaku ciptaan yang segambar dan serupa dengannya untuk menjadi wakil Allah di bumi ini. Kemudian, ekoteologi. Ekoteologi adalah sebuah disiplin ilmu teologi sebagai tanggapan dari krisis lingkungan hidup. Ekoteologi adalah cabang disiplin ilmu teologi yang mempelajari hubungan antara agama dengan lingkungan hidup. Teologi ini mempelajari dan juga mengkritisi situasi lingkungan hidup di bumi ini serta mengkritisi cara umat beragama merespon hal tersebut.
Mandat budaya yang dikenal dalam kekristenan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28 menjadi salah satu dasar utama dalam ekoteologi. Kata taklukkanlah dan berkuasa atas seluruh ciptaan di bumi ini seringkali disalah tafsirkan oleh orang Kristen. Pemberian kekuasaan Allah kepada manusia atas bumi dan segala isinya ialah sikap tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup yang didasarkan kepada kehendak Allah dan bukan atas kehendak pribadi. Oleh karena itu, pemahaman tentang menaklukkan alam dapat dipahami dengan sebuah tingkat kedaulatan, pengawasan, dan juga pimpinan atas alam. Kekuasaan yang manusia terima atas ciptaan bukanlah kekuasaan untuk mengeksploitasi tanpa batas, tetapi perlu didampingi dengan tindakan pemeliharaan. Kemudian dalam Kejadian 2 ayat 15, kembali Allah memerintahkan agar manusia mengusahakan dan memelihara taman yang Allah percayakan. Kata mengusahakan dalam bagian ini memiliki arti melayani, bekerja untuk orang lain, melayani orang lain dengan tenaga kerja, menjadikan diri sendiri sebagai hamba, dipimpin atau dibujuk untuk melayani. Beranjak dari mandat budaya yang Allah berikan, orang Kristen memiliki peran sebagai penata layanan lingkungan hidup. Orang Kristen memiliki tugas sebagai penata layanan Allah. Artinya bahwa sebagai kepanjangan tangan Allah yang harus senantiasa sadar akan tanggung jawabnya. Kekuasaan atas bumi tidak menunjukkan adanya pengeksploitasi alam tanpa batas, tetapi merupakan tugas penata layanan yang bertanggung jawab terhadap alam. Alam ciptaan semakin jelas diperlukan. Penata layanan yang dilakukan bukan hanya bagi keselamatan dan kelangsungan hidup semata. Hal utama yang menjadi tujuan ialah bagi kemuliaan Allah. Pemanfaatan dan penggunaan lingkungan hidup oleh manusia selalu harus didasarkan pada sikap penuh penghargaan agar dapat menjadi penata layanan yang baik terhadap mandat budaya yang Allah berikan. Peran memuliakan Allah dari orang Kristen ditujukan dengan kehidupan yang harmonis dengan ciptaan lainnya, termasuk ciptaan non-manusia. Jadi cara pandang yang berpusat pada Allah menghasilkan sikap penata layanan yang baik terhadap ciptaan. Bentuk dari penata layanan lingkungan hidup ialah memelihara alam ciptaan. Pemeliharaan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan manusia terhadap sumber daya alam. Allah telah menyediakan sumber daya alam bagi manusia, namun sumber daya alam tersebut tidak bersifat abadi dan dalam pemanfaatan alam manusia juga tidak boleh lupa akan tanggung jawabnya untuk menjaga dan merawat alam. Ekoteologi menekankan adanya pemanfaatan sumber daya alam dengan berpusat pada Allah. Iman yang berpusat pada Allah diwujudkan dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga mencegah terjadinya perusakan lingkungan yang lebih lanjut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep teologi dalam ekologi berusaha menjelaskan pemahaman yang tepat akan firman Tuhan terkait dengan mandat budaya yang Allah berikan untuk memelihara lingkungan hidup. Aspek-aspek penting di dalam ekoteologi meliputi pemahaman yang tepat akan firman Tuhan berkaitan dengan lingkungan hidup, pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang bijak, serta upaya pemeliharaan dan melindungi lingkungan hidup dari kemusnahan. Kondisi lingkungan hidup yang semakin krisis saat ini perlu ditindaklanjuti. Penanganan akan krisis lingkungan hidup terjadi karena ulah manusia yang terlalu mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan akan pemeliharaan alam. Dalam penanganan akan krisis ini, sangat jelas sekali bahwa kekristenan dituntut untuk terlibat secara masif. Alkitab jelas memandatkan kepada orang percaya bahwa tanggung jawab manusia tidak hanya memanfaatkan alam saja, tetapi juga memeliharanya. Perlu adanya keseimbangan antara pemahaman, pemanfaatan, dan pemeliharaan atas lingkungan hidup. Kesadaran yang baik akan ketiga aspek tersebut dapat menolong kekristenan untuk terlibat secara aktif dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ekologi di wilayah kepulauan tentang berbagai kerusakan alam yang dikritisi secara Kristiani dalam pandangan iman Kristen. Terima kasih.